Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, ini masih satu rangkaian dengan si Specs LS20. Sebenarnya sih video ini udah mau gue rekam dari minggu lalu lah ya. Sebelum gue ngeluncurin si video Rewind 2020 gue itu, gue udah mau rekaman. Dan minggu ini jadwal edit-edit. Cuman ya karena satu dan lain hal, jadi gue nggak sempet guys untuk bikin video. Baru gue bikin hari ini. Jadi memang gue mengawali 2020 ini agak sedikit terlambat ya guys. Dan ya gue menerima kabar yang sedikit tidak mengenakan sebetulnya, karena Jakarta, Jawa dan Bali khusus umumnya, dan Jakarta khususnya akan kembali mengadakan PSBB yang diperketat apapun itulah namanya ya, which is itu bagus sebenarnya. Gue setuju banget penerapan tersebut, gue mendukung sepenuhnya apapun keputusan pemerintah. Cuman ya bagi gue yang harus menceritakan pengalaman gue memakai sepatu ya agak terbatas aja. Jadi mungkin habis ini mungkin agak-agak sedikit lambat lah ya upload video gue. Oke, sesuai judul, gue ambil dulu nih sepatunya. Aduh deh. Dededeng, Adidas Predator 20.1 Mutator. Tajam. Iseng banget ya gak? Oke, jadi sebenarnya ya sepatu ini juga nggak ada unboxingnya. Sepatu ini adalah sepatu yang udah gue beli dari tahun lalu, dan memang gak ada unboxing karena ya gue udah menargetkan tahun lalu itu video gue cuman sampai si video giveaway ya kan. Terima kasih 2020 Golden Boots pamit ya kan, judulnya. Lu udah nonton belum? Sebenarnya itu sih video gak apa-apa sih kalau lu mau tonton juga, tapi itu lebih ke video untuk gue giveaway. Jadi kayak ya selain giveaway gue udah menceritakan lah ya, menceritakan harapan-harapan gue dan apa yang terjadi di tahun 2020 bagi Golden Boots. Nah, karena itu nggak ada unboxingnya dan gue pakai ya kan, nggak aneh aja kalau udah dipakai lu unboxing ya kan. Sebenarnya nih, kenapa gue tadi menyinggung soal PSBB tadi ya kan, sebenarnya nih tanggal 16 ini gue ada game lagi di lapangan A Senayan sama kawan-kawan dari Nimo Soccer Community. Nah, jadi tanggal 16 itu gue ada game lagi, dan gue sih rencananya mau pakai sepatu ini lagi gitu lah ya, untuk ya gimana ya, gua kan kalau sepatu yang gua rasa gua ragu-ragu nih ya, itu gua bakal pakai lebih dari satu kali gitu loh. Tapi sepatu yang gua confirm, wah gitu ya, itu gua pakainya biasanya cuma satu kali langsung gua review ya kan. Ya lu tau lah ya, ada beberapa sepatu, terutama sepatu lokal yang cuma gua pakai sekali dan langsung gua review ya kan. Dan kalau Puma Ultra SL ya aja, itu gua pakai sekali untuk gua review, bukan karena itu sepatu bukan, tapi kan lu tahu kan alasannya kenapa. Nggak tahu ya, lu tonton dulu lah videonya. Kalau gue sempet gue taruh linknya di atas, kalau nggak lu cari sendirilah di YouTube gue. Makanya lu subscribe dulu guys. mulai maksa ya kan. Oke. Oke, langsung ke sepatu ini. Jadi sepatu ini gue pakai di lapangan terbaik seprovinsi Lampung guys. Lu bayangin, terbaik seprovinsi Lampung. Jadi lapangan ini ya, sebelum liga berhenti, ini lapangan dikelola sama Lestarindo Soccer Field. Lu bayangin, Lestarindo ini udah punya nama banget di Indonesia kan. Udah punya nama lah pokoknya. Dan ya walaupun beberapa bulan terakhir itu udah nggak dikelola lagi Lestarindo, tapi tetap dirawat guys oleh manajemen Badak Lampung gitu kan. Dan setahu gue sih lapangan ini ya nggak untuk umum-umum banget lah. Lu nggak bisa yang kayak datang ngetok, gue pengen sewa dong, nggak. Kayaknya kalau nggak salah nggak bisa ya. Jadi gue beruntung mendapatkan kesempatan untuk pakai sepatu ini di lapangan terbaik seprovinsi Lampung ya, stadion terbaik seprovinsi Lampung, bersama kawan-kawan dari Football Boots Lampung, Football Boots Indonesia Regional Lampung. Wis, thank you banget kawan-kawan sudah mengajak gua. Dan gua pakai sepatu ini di satu babak sekitar 25 menit ya mungkin ya. 25 menit ya. Mungkin lah sekitar 25 menit lah, gua nggak terlalu ingat. Tapi selain foto-foto, ada satu video klip lah ya yang direkam oleh istri gua. Beberapa momen gue ya, ada 3 sentuhan gue kalau nggak salah yang gue pakai sepatu ini. Cukup lah ya untuk nunjukin ke kalian ya kan, bahwa sepatu ini gue pakai gitu ya.
review dari gua sendiri ini mengenai sepatu ini. Siapa tahu lo ada yang penasaran, karena sepatu ini walaupun keluarnya 20.1 which is tahun 2020 dan udah agak gua belinya udah agak telat ya, baru dipakai juga di akhir tahun lalu ya. 25 Desember waktu itu gua pakainya. Tapi menurut gua dengan seiring harganya yang mulai agak-agak sat gitu ya kan, mungkin ada yang berminat buat ngesikat sepatu ini ya kan. Dan ya kalau lu minat berarti video ini mungkin cocok buat lu ya, mungkin ya, mudah-mudahan cocok. Jadi gue memang dari dulu kurang suka ya, semenjak Mutator keluar tuh kolarnya menurut gue agak lebay, menurut gue ya. Mungkin ada juga yang sependapat dengan gue, mungkin ada juga yang suka ya karena ankle lu akan lebih disupport mungkin ya. Tapi bagi gue nilainya agak lebay dan gue ngerasa mungkin pergerakan gue akan sedikit keganggu bagi gue ya. Dan gue belum pernah coba sih, tapi gue perasaan gue lah gitu ya. Jadi gue memang kalaupun gue beli Predator, gue akan cari yang low cut. Tapi masalahnya guys, low cut ini bisa dibilang jarang banget keluar, dan kalaupun ada harganya lumayan tinggi ya kan. Gue juga nggak tahu kenapa ya pertimbangan Adidas untuk Adidas ya, ataupun di Indonesia lah ya paling enggak ya, karena gue jarang banget terus terang lihat yang non collar ya, yang low cut. Nah jadi ketika ada ini, colorway-nya pun cukup oke bagi gue, ya udah gue beli gitu ya kan. Terus karena memang gue penasaran juga sih sama si Mutator yang katanya teknologinya ya kan, mulai dari outsole-nya yang berubah banget, mulai dari upper-nya yang berubah banget gitu ya kan, mulai dari penerapan teknologi ini udah ada belum ya? Udah kayaknya ya kalau teknologi knitting-nya ya. Jadi oke. First impression gue nih ya ketika gue pakai sepatu ini ya, itu salah. Kenapa gue bilang salah? Karena sepatu ini ya, sepatu pelajaran bagi gue lah ya, sepatu ini sebenarnya secara rasa mungkin mirip dengan Illusion. Maksudnya rasa first impression ketika kaki lu masuk itu mirip ketika gue pakai Illusion. Not only Illusion sebenarnya. Jadi Specs LS20 Elite gue pun rasanya begini ya, karena gue menyadari ya punggung kaki gue itu kayaknya agak sedikit nggak common, agak sedikit lebih tinggi dari kebanyakan orang mungkin ya. Jadi ketika gue pakai sepatu ini dan ya hanya berselang 10 menit ketika abis gue pakai itu game dimulai gitu, gue ngerasa pegel yang sangat amat luar biasa gitu loh. Tapi ya anehnya ya ketika gue pakai Illusion ataupun LS20 yang gue pernah sempat bilang ya kan di video gue yang udah setahun yang lalu mungkin ya, si LS2 Elite itu udah setahun kalau nggak salah ya, itu pegelnya sepanjang lain. Tapi ini guys, mungkin nggak tahu ya, sugesti gue bahwa sepatu mahal jangan pegel, sepatu mahal jangan pegel, mungkin ya, gue nggak ngerti. Itu ketika udah setengah main ya kan, mungkin sekitar ya 10-12 menit pegelnya hilang guys. Jadi gue saran gue nih ya buat lo yang beli sepatu ini, proses break in-nya sampai kaki lo bener-bener nyaman. Ketika lo pakai nyaman, tapi ketika lo mulai bergerak, lari gitu ya, cepat lambat ya dalam game lah ya. Kalau dalam game kan lo ngapain kan? Nggak hanya jogging kan. Kalau lu pemanasan kan ya pemanasan lu, walaupun lu melakukan dynamic apa ya istilahnya, dynamic warm up, itu kan mainly adalah jogging ringan ya kan. Ada sih sprint pendek kalau lu di klub profesional, tapi kalau kita kan, kalau gua kan fun football player ya kan, jadi gua kayak nggak ada yang sprint pendek itu gua nggak ada ketika gua warm up gitu ya. Gua cuman ya jogging ringan lah, dan itu gua cuman pakai, kalau nggak salah seingat gue memang di bawah 10 menit sebelum game mulai gue pakai sepatu ini. Jadi nggak lama dan pegel yang sangat luar biasa di 10 menit pertama gue main. Jadi menurut gue proses break in-nya untuk aman ya kalau gue adalah 30 menit. Jadi untuk lo yang baru beli sepatu ini, lo mau pakai main di game, lo pakai deh 30 menit sebelum lo main. Lo ya either lo jalan-jalan ringan, lo warm up-nya ya mungkin sekitar 15 menit, 10-15 menit, sisanya lo pakai jalan, lo pakai ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa. Tapi saran gue jangan 10 menit langsung lo pakai main. Mungkin kalau lo punya punggung kaki yang mirip gue, lo akan merasakan pegel yang sangat luar biasa. Tapi hebatnya pegel lo hilang. Gue tuh hilang. Gue tuh baru mulai enak banget pakai sepatu ini ya ketika udah sisa-sisa game, which is gue juga udah mulai capek, udah mulai jarang bergerak gitu ya kan. Jadi kayak seandainya gue tahu lebih awal ya mungkin ya pelajaran lah ya, kalau gue lagi dapet sepatu yang model begini, gue mungkin akan pakainya lebih lama lagi untuk proses break in. Nah, terus dari sisi upper ya, dia kasih Demon Skin di sini ya kan, Demon Skin. Walaupun gue belum ngerasain banget sih efeknya, gue ngerasa juga kayaknya tendangan gue akurasinya ya gitu-gitu aja. Tapi kabarnya si Demon Skin ini
akan peel off seiring waktu ya kan, jadi akan copot ya seiring waktu. Dan kemarin ketika nyucinya gue kayak ragu-ragu nih pakai sikat, kan ada bagian-bagian yang nyangkut-nyangkut, gue pakai sikat, dan gue putuskan gue pengen beli sikat yang soft gitu ya, sikat gigi yang soft supaya nggak terlalu cepat ngerusak si uppernya ini. Selain itu apa ya, oh di bagian heel, nah ini enak banget nih, empuk lah, lu kayak enak banget lah pakai ini. Dan ini menurut gue ya, nih si ininya ini ya pas lah ya dipakai ya, kalau gue sih pas lah ya, ininya tuh nggak terlalu rendah nggak terlalu tinggi. Dan kalau insole sih nggak ada yang istimewa ya, insole-nya yang istimewanya cuman ketika lu ngelepas lu pengen pasang itu mudah banget guys, nggak kayak sepatu-sepatu lain yang gua perlu kayak gua lipet-lipet lah masukinnya, gua kayak wah tangan gua colok-colok, kadang gua pakai ujung ballpoint yang itu gua colok-colok supaya ini enak banget masukinnya. Itu cuman itu sih, kalau secara teknologi atau apa gua nggak terlalu merhatiin ada apalah gitu tadi ya. Terus kita ke bagian outsole-nya guys. Outsole-nya oke. Di dalam insole-nya nih ya, kalau lepas ya dia kayak taruh plastik tebel ya kan untuk penyangga. Karena ini kan dia terpisah nih. Dia ada dua bagian outsole. Bagian stud-nya tuh dia terpisah ada dua, dan ini juga ini tuh ininya. Jadi dia kayak bolong-bolong gitu. Ini memang bolong-bolong gitu ya. Kalau lu pernah lihat ada yang jualan outsole 20.1, ya gitulah pokoknya ya. Dia memang kayak unik banget sih. Dan ternyata di bagian outsole ini juga ada kayak tajam-tajamnya guys, ya dimana gue sebenarnya nggak terlalu tahu sih fungsinya apa sih tajam-tajamnya ini. Dan dia bilang di sini ada bacaan control frame gitu. Dan yang menarik ya terobosan lagi-lagi ya Adidas ya. Sebetulnya menurut gue tuh Adidas revolusioner sih memang. Dia kayak gue belum belajar banyak tentang si Adidas si outsole-nya dan stud-nya Adidas Mutator ini, cuman ya kalau dari bacanya sih control frame, jadi ini lebih kayak kontrol gitu ya. Dan yang tadi gue bilang ya ada kayak lapisan itu dia untuk nih, ini keras nih, udah kayak outsole, padahal ini sebenarnya bagian dari sepatu gitu, bagian dari sepatunya ini kan nyambung sini tuh, ini jahitannya di sini ada jahitan gitu. Terus ya dia external heel counter juga nggak terlalu tinggi ya, menurut gue standar aja, tapi ya bagian ini ya oke lah, dan nggak banyak apa ya, overall enak banget sih sepatu ini, dipakainya kerasa banget kayak lu pakai. Jadi gue di babak keduanya itu gue pakai Predator Adipower DB yang 2014 ya 2013 ya itu ya, nggak begitu ingat gue ya. Itu kerasa banget lu pakai kayak sepatu kuno, walaupun sepatu yang Adipower itu juga udah ada teknologi ya kan, tapi kayak kerasa banget lah lu pakai sepatu modern sama lu pakai sepatu kuno. Jadi experience yang gua nggak bisa kasih secara detail sebelum lu yang ngerasain sendiri dengan pakai sepatu ini. Cuman overall ya memang sepatu modern banget lah. Anyway, itu aja sih kurang apa ya cerita gue ya, pengalaman gue pakai sepatu ini yang hanya 25 menit. Kalau lu ada komentar boleh silakan komen di bawah, kita bisa ngobrol diskusi. Lu mau titip salam juga nggak apa-apa sih di kolom komentar gue ya kan. Siapa tahu gebetan lu nonton, siapa tahu ya. Kalau lo ngerasa video ini menarik, lo boleh like dan lo boleh share ke kawan lo. Mungkin kawan lo lagi ada yang ngincer karena harganya mulai agak miring ya kan. Kalau lo belum subscribe dan lo pengen subscribe, monggo silakan subscribe karena lo bisa nonton video-video gue seterusnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.